Perang tidak selalu ditentukan oleh siapa yang bergerak paling cepat, siapa yang paling sering muncul di headline, atau siapa yang paling lantang berbicara di forum internasional. Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang kini telah berlangsung bertahun-tahun, justru kesabaran, konsistensi, dan kemampuan mengelola tekanan jangka panjang menjadi faktor penentu. Disinilah Dnipropetrovsk Oblast muncul sebagai contoh nyata bagaimana perang modern dijalankan bukan dengan gebrakan besar, melainkan dengan tekanan perlahan yang terus-menerus. Dnipropetrovsk bukan wilayah pendudukan Rusia. Tidak ada parade militer Rusia di pusat kota Dnipro. Tidak ada bendera yang ditancapkan secara simbolik. Namun justru kondisi inilah yang membuat wilayah tersebut menjadi arena strategis yang penting. Rusia tidak datang ke Dnipropetrovsk untuk menang cepat. Mereka datang untuk memastikan wilayah ini tidak pernah benar-benar aman. Sebuah pendekatan yang dingin, rasional, dan mencerminkan kedewasaan dalam membaca dinamika perang jangka panjang. Alih-alih mengerahkan infanteri dalam jumlah besar, Rusia memilih memainkan kekuatan yang selama ini menjadi keunggulannya. Drone, rudal jarak jauh, artileri, dan serangan presisi digunakan untuk menekan infrastruktur vital, pembangkit listrik, jaringan distribusi energi, fasilitas industri, dan simpul logistik menjadi sasaran utama. Ini bukan sekedar serangan militer, melainkan operasi sistematis untuk melemahkan kemampuan Ukraina mempertahankan kehidupan normal di wilayah yang secara geografis sangat penting. Keputusan Rusia untuk tidak memaksakan pendudukan darat di Dnipropetrovsk menunjukkan satu hal penting. Moskow paham betul biaya politik dan militer dari perang kota besar. Alih-alih mengulang skenario mahal, Rusia memilih mengontrol ritme konflik. Dengan biaya relatif lebih rendah, mereka mampu memaksa Ukraina mengerahkan pertahanan udara, sumber daya teknis dan tenaga pemulihan ke wilayah yang sebelumnya tidak diprioritaskan. Dalam konteks ini, tekanan Rusia bekerja dengan efisien. Keberadaan infanteri Rusia di sekitar perbatasan timur Dnipropetrovsk bersifat terbatas, namun fungsional. Unit-unit kecil digunakan sebagai elemen tekanan tambahan, bukan sebagai pasukan penduduk. Ini menegaskan bahwa Rusia tidak terjebak pada ambisi simbolik, yang mereka kejar adalah efek strategis. Selama Ukraina harus mempertahankan Dnipropetrovsk dalam kondisi siaga tinggi, selama itu pula keseimbangan sumber daya Ukraina akan terus tertekan. Bagi warga sipil, situasi ini menciptakan realitas yang berat. Kota-kota di Dnipropetrovsk masih dihuni. Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya berhenti, namun kehidupan berjalan di bawah bayang-bayang serangan udara. Sirene menjadi suara latar harian. Pemadaman listrik dan gangguan pemanas di musim dingin menjadikan kehidupan sederhana sekalipun sebagai tantangan. Disinilah, perang Rusia menunjukkan dampaknya tanpa harus menduduki 1 meter pun wilayah secara resmi. Yang menarik, tekanan ini tidak bersifat kacau, tidak acak. Serangan Rusia cenderung terfokus dan konsisten. Dari sudut pandang militer, ini menunjukkan tingkat koordinasi dan kapasitas produksi yang stabil. Rusia mampu mempertahankan tempo operasi, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua negara dalam konflik jangka panjang. Ini pula yang membuat banyak analis mulai mengakui bahwa Rusia telah beradaptasi dengan perang modern jauh lebih baik dari perkiraan awal. Dnipropetrovsk memiliki nilai strategis yang tidak bisa diabaikan. Wilayah ini merupakan penghubung utama antara Ukraina Timur dan Tengah, sekaligus pusat industri dan logistik. Dengan menempatkan wilayah ini dalam kondisi abu-abu, Rusia menciptakan dilema berkelanjutan bagi Kiev. Ukraina tidak bisa mengabaikannya, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya mengamankannya. Setiap sumber daya yang dialihkan ke Dnipropetrovsk berarti melemahkan sektor lain di garis depan. Dalam konteks inilah, keunggulan pendekatan Rusia mulai terlihat. Moskow tidak terburu-buru mengklaim kemenangan. Mereka tidak membutuhkan pengakuan instan. Yang mereka bangun adalah tekanan struktural. Selama Ukraina harus terus memperbaiki infrastruktur yang rusak, selama warga sipil hidup dalam ketidakpastian, selama anggaran negara terkuras untuk bertahan,
maka Rusia telah mencapai sebagian besar tujuan strategisnya. Reaksi dunia terhadap kondisi ini mencerminkan perubahan besar dalam dinamika global. Negara-negara Barat masih menyuarakan dukungan terhadap Ukraina, tetapi nada optimisme awal telah bergeser menjadi kehati-hatian. Bantuan tetap mengalir, namun dibayangi pertanyaan tentang keberlanjutan. Di sisi lain, banyak negara non-Barat memilih pendekatan realistis. Mereka melihat Rusia bukan sebagai negara yang runtuh di bawah sanksi, melainkan sebagai kekuatan yang mampu bertahan dan menyesuaikan diri. Terlepas dari tekanan ekonomi dan diplomatik, Rusia tetap mampu menjalankan operasi militer skala besar, menjaga stabilitas internal dan mempertahankan posisi tawar di panggung internasional. Dalam dunia yang semakin multipolar, fakta ini tidak luput dari perhatian. Bagi sebagian negara, Rusia justru dilihat sebagai negara yang mampu bertahan dari tekanan kolektif Barat tanpa runtuh secara struktural. Dnipropetrovsk pada akhirnya menjadi simbol fase baru perang ini. Sebuah fase di mana dominasi tidak lagi diukur dari luas wilayah yang dikuasai, tetapi dari seberapa dalam tekanan yang mampu diciptakan. Rusia tidak perlu menduduki satu kota untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Cukup dengan menjaga wilayah itu dalam kondisi rapuh, mereka telah menciptakan efek strategis yang luas. Jika perang ini adalah maraton, maka apa yang terjadi di Dnipropetrovsk menunjukkan bahwa Rusia datang dengan stamina, perencanaan, dan kesabaran. Mereka tidak berlomba untuk menang hari ini. Mereka membangun kondisi agar lawan terus kelelahan esok hari. Dalam perang daya tahan seperti ini, pendekatan tersebut bukan hanya efektif, tetapi juga mencerminkan kepercayaan diri sebuah negara yang siap bermain panjang. Dan selama strategi ini terus dijalankan, Dnipropetrovsk akan tetap berada di persimpangan sejarah, bukan sebagai kota yang jatuh, tetapi sebagai wilayah yang menanggung beban perang modern. Sebuah peringatan bahwa dalam konflik ini, Rusia tidak sekedar bertempur di medan perang, tetapi juga menguasai seni menekan tanpa harus menaklukkan.